Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sylvia Winda Cahyani, Ivani Ita Saputri, Nita Purnamasari, dan Anindya Sulistiawati akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan siklus produksi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari siklus produksi. Siklus produksi atau production cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Ada 4 jenis aktivitas dasar dalam siklus produksi, yaitu yang pertama ada desain produk, kedua ada perencanaan dan penjadwalan, yang ketiga ada operasi produksi, dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Selanjutnya, mengenai proses siklus produksi. Proses ini dijelaskan langsung melalui diagram atau desain sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang sudah tertera pada makalah PPT maupun background pada video ini. Nah, penjelasannya adalah Departemen Teknik bertanggung jawab untuk mengembangkan spesifikasi produk. File daftar bahan baku menyimpan informasi mengenai komponen-komponen produk, sedangkan file daftar operasi berisi informasi mengenai bagaimana untuk pembuatan setiap produknya. Untuk mengembangkan spesifikasi tersebut, Departemen Teknik mengakses kedua file tersebut untuk memeriksa desain produk yang serupa. Departemen Teknik juga mengakses buku besar dan file persediaan untuk informasi mengenai perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan informasi ini dan juga data mengenai tingkat persediaan saat ini. Hal ini digunakan untuk mengembangkan jadwal induk produksi dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi untuk mengotorisasi produksi barang-barang tertentu. Pada waktu yang sama, catatan baru ditambahkan pada file barang dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan baku dikirim ke Departemen Penyimpanan Persediaan untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Antarmuka Computer Integrated Manufacture atau CIM mengirimkan instruksi mendetail ke stasiun kerja pabrik. Antarmuka CIM tersebut juga mengumpulkan data biaya dan operasi yang digunakan untuk memperbarui file barang dalam proses dan pesanan produksi masing-masing. Nah, selanjutnya ancaman dan pengendalian. Pada tabel yang tertera pada video ini, itu menunjukkan ancaman dan juga pengendaliannya. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan pada diagram yang telah saya jelaskan di awal tadi, itu ada 3 ancaman yang muncul akibatnya. Yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Sehingga pengendaliannya ada 2, yaitu yang pertama ada pengendalian integritas pengolahan data, dan yang terakhir ada pembatasan akses terhadap data induk, tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Nah, untuk ancaman yang kedua adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi produksi, seperti rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Berbagai pengendalian akses didiskusikan sebelumnya menyediakan salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Nah, untuk pengendaliannya ada 2, yaitu pengendalian akses dan juga enskripsi. Nah, ancaman yang terakhir adalah kehilangan atau penghancuran data. Data siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan dan kerusakan yang disengaja maupun tidak disengaja, sehingga pengendaliannya adalah membackup secara teratur dari semua file data yang penting.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain produk. Proses dari desain produk ada dua. Yang pertama, daftar bahan baku atau Bill of Materials atau BOM. Dari gambar tersebut dapat dilihat ada nomor barang 105, mempunyai deskripsi unit pengendalian dan mempunyai kuantitas 1. Yang kedua, nomor barang 125 mempunyai deskripsi barang panel belakang dan mempunyai kuantitas 1. Selanjutnya, nomor barang 148 mempunyai deskripsi panel samping dan mempunyai kuantitas 2. Selanjutnya, nomor barang 155 mempunyai deskripsi panel atas atau bawah mempunyai kuantitas 2. Dan yang selanjutnya ada nomor barang 173 mempunyai deskripsi alat pengatur waktu mempunyai kuantitas 1. Selanjutnya ada nomor barang 195 mempunyai deskripsi barang panel depan dengan kuantitas 1, dan yang terakhir ada nomor barang 199 dengan mempunyai deskripsi skrup kuantitas 6. Selanjutnya ada daftar operasi atau operation list. Daftar operasi ini untuk membuat panel samping. Dapat dilihat dalam gambar ada nomor operasi 105. Deskripsinya dipotong ke bentuknya dengan nomor mesin ML15 garing 12 dengan waktu standar 2 menit. Selanjutnya ada nomor operasi 106 mempunyai deskripsi potong sudut, mempunyai nomor mesin ML15 garis 9 dan mempunyai waktu 3 menit 15 detik. Yang ketiga ada nomor operasi 124 dengan deskripsi putar dan bentuk dengan nomor mesin S28 garis 17 mempunyai waktu 4 menit. Yang keempat ada nomor operasi 142 mempunyai deskripsi penyelesaian dengan nomor mesin F54 garis 5 dengan mempunyai waktu 7 menit 10 detik. Dan yang terakhir nomor operasi 155 mempunyai deskripsi cat dengan nomor mesin P89 garis 1 memiliki waktu 9 menit 30 detik. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Desain produk yang buruk meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Untuk menanggulangi ancaman seperti ini, para akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Perencanaan dan penjadwalan. Tahap kedua dalam siklus produksi adalah untuk membuat rencana dan jadwal dari aktivitas produksi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Terdapat dua metode dalam perencanaan produksi, yaitu perencanaan sumber daya produksi. Nah, metode ini merupakan metode yang bertujuan untuk menyeimbangkan antar kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan dan yang diperkirakan. Lalu ada produksi ramping, yaitu merupakan sistem manufaktur just in time atau JIT. Metode ini bertujuan untuk meminimalkan atau menghapuskan persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penggunaan JIT di mana barang hanya diproduksi untuk merespon permintaan konsumen seringkali disebut dengan full manufacturing. Selain untuk metode yang dapat digunakan dalam merencanakan produksi, beberapa dokumen yang digunakan pada kegiatan ini adalah Master Production Schedule, yaitu menentukan beberapa banyak produk setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Lalu ada Production Order, yaitu dokumen otorisasi produksi, jumlah yang ditetapkan suatu produk atau operasi yang perlu dilakukan, jumlah yang akan diproduksi, lokasi tempat barang jadi, hari yang harus dikirim. Lalu ada Material Requisition atau dokumen otoritas pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dan dari gudang ke lokasi pabrik, tempat bahan tersebut dibutuhkan. Lalu ada Move Ticket atau bisa disebut dokumen yang mengidentifikasi bagian-bagian yang dipindahkan serta waktu pemindahan.
Dokumentasi kunci dan formulir, informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tiket produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau MPS yang menentukan beberapa banyak tiap-tiap produksi untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Ancaman dalam perencanaan dan penjadwalan. Adapun kelebihan dalam perencanaan dan penjadwalan siklus produksi yaitu yang pertama mengakibatkan kelebihan pasokan barang atas permintaan barang jangka pendek. Lalu yang kedua adalah masalah arus kasnya. Lalu adapun kekurangan dalam perencanaan dan penjadwalan siklus produksi. Yang pertama, kehilangan peluang penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Kontrolnya perencanaan produksi yang akurat, persetujuan atas perintah produksi, pembatasan akses informasi rencana produksi. Lalu yang kedua ada investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Jadi kontrol ini merupakan tinjauan menyeluruh atas perolehan aktiva tetap, pengendalian anggaran, pelaksanaan penawaran kompetitif dalam proses pengadaan aktiva tetap. Kemudian operasi produksi. Berikut ilustrasi bagaimana sistem ERP atau perencanaan mengintegrasikan informasi siklus produksi dengan data dari siklus lainnya. Kemudian ancaman dan pengendalian. Yang pertama ancaman, pencurian persediaan dan aktiva tetap. Selain kehilangan aset pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan, yang nantinya dapat berpengaruh pada analisis yang tidak tepat dari kinerja keuangan. Untuk mengurangi resiko tersebut atas kehilangan atau persediaan akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi. Kemudian dalam seluruh pergerakan internal dari perusahaan juga harus didokumentasikan. Kemudian pemisahan tugas yang tepat dalam memelihara penyimpanan dan persediaan bahan baku dan barang jadi merupakan tanggung jawab dari Departemen Penyimpanan Persediaan. Kemudian dalam pencatatan dan identifikasi aktiva harus dilakukan. Mencatat dengan akurat tentang penjualan atau pelepasan. Kemudian ancaman, kinerja yang buruk merupakan sebuah ancaman lain terhadap operasi produksi. Perlu dilakukannya sebuah pelatihan dan peninjauan laporan terhadap suatu kinerja yang digunakan untuk mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan diperlukan. Ancaman lain terkait dengan operasi produksi adalah investasi suboptimal dalam aktiva tetap. Investasi yang berlebihan pada aktiva tetap dapat menimbulkan kelebihan biaya, dan tingkat investasi yang rendah dapat mengurangi produktivitas. Lalu ancaman terkait dengan persediaan dan aktiva tetap tunduk pada kerugian akibat kebakaran ataupun bencana lain. Dan untuk menutupi kerugian yang ada, dilakukannya sebuah pergantian bagi aset-aset tersebut. Kemudian materi selanjutnya yakni akuntansi biaya. Yang pertama yakni proses. Untuk berhasil mencapai tujuan pertama, sistem akuntansi biaya harus dirancang untuk mengumpulkan data secara real time mengenai kinerja produksi, sehingga manajemen menyediakan membuat keputusan yang tepat waktu. Untuk mencapai dua tujuan lain, sistem akuntansi biaya harus mengklarifikasikan biaya berdasarkan kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk khusus dan unit organisasi. Hal ini memerlukan pengodean yang cermat pendata biaya selama dikumpulkan, karena seringkali biaya yang sama dialokasikan dalam berbagai cara untuk beberapa tujuan yang berbeda. Yakni data pengguna bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim ke produksi. Jika bahan baku tambahan diperlukan, debit yang lain dibuat untuk barang dalam proses. Kemudian biaya tenaga kerja langsung, yakni kerja jam kerja, kartu jam kerja atau jam time ticket, sebuah dokumen yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja dengan mencatat jumlah waktu seorang pekerja yang dikeluarkan dalam setiap tugas pekerjaan tertentu. Kemudian
penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produk yang berkaitan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Kemudian biaya operasional pabrik. Yang kedua, ancaman dan pengendalian. Ancaman data biasa yang tidak akurat dapat menurunkan efektivitas penjadwalan produksi dan melemahkan kemampuan manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan operasi manufaktur. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yakni dengan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan biaya berbasis aktivitas atau Activity Based Costing atau ABC merupakan sistem biaya yang dirancang untuk melacak biaya pada aktivitas yang menimbulkannya. Kemudian keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk lain karena terlalu sedikit biaya yang digunakan. Kemudian pengendalian lainnya ini meningkatkan manajemen biaya. Para pendukung berargumen bahwa keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut jelas mengukur hasil tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Kemudian peningkatan pengendalian dengan metrik kinerja inovatif. Kemudian ukuran pengendalian kualitas yang bertujuan untuk pengendalian kualitas untuk mendapatkan yang baik dalam pertama kali dengan melakukan sebuah produk memproduksi dengan memenuhi spesifikasi dari pelanggan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.